masyarakat kita Indonesia, terutama di masyarakat kita yang masih tradisional. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan masyarakat itu ada dualisme. Nah, dualisme ini dalam arti begini, di lain pihak banyak orang yang sudah kaya, maju pendidikannya, kemudian SDM-nya bagus, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki juga sudah bagus. Tapi di tengah-tengah masyarakat juga banyak yang kehidupannya ya katakanlah miskin, ya, kemudian SDM-nya rendah, kemudian cara kerjanya tradisional, dan seperti yang hidupnya masih terkebelakang. Nah, inilah yang kita anggap masih eksis ya di masyarakat yang terutama yang di pedalaman, yang masih belum begitu maju, masih berlaku hukum adat. Nah, kalau yang sudah maju ya tidak perlu lagi ya. Dan yang kedua, sebagaimana kita ketahui juga, hukum adat ini muncul itu karena ada dua belah pihak yang berbeda pandangan, berbeda kepentingan dalam suatu masalah, sehingga diperlukan penyelesaian antara kedua belah pihak tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, di masyarakat kita juga ada istilah ya, tapi ini dalam tanda petik. Dalam tanda petik itu hukum yang berlaku tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu bermakna ya kalau orang yang sudah modern, kaya, yang pandai itu agak berat itu menegakkan hukum. Tetapi kalau masyarakat jelata itu terlalu gampang diterapkan. Nah, tentu saja ini dalam tanda petik, jangan juga dipermasalahkan. Nah, berkaitan dengan itu, memang kita menyadari bahwa hukum itu mahal ya, untuk mendapat keadilan itu agak memerlukan biaya, terutama biaya untuk pengacara, persidangan dan lain sebagainya. Apalagi persidangannya berulang-ulang, beberapa kali baru sampai ke putusan, dan ini memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang handal juga. Ya, jadi itu sebabnya hukum adat ini masih berlaku di masyarakat kita, yang sederhana, simple, dan bisa diterapkan. Nah, selama ini yang melaksanakan hukum adat itu adalah para kepala adat. Kemudian dalam satu kasus ini dilaksanakan oleh para kepala adat. Nah, cuma karena keterbatasan dan kepala adat yang sekarang ini kan kadang-kadang ada yang diangkat, padahal dia belum tahu apa-apa tentang hukum adat, lalu diangkat karena sistem kita ini kan demokrasi. Nah, dia mungkin berlaku berapa tahun diganti oleh yang lain. Nah, sebagai akibatnya hukum adat yang diterapkan itu tidak mencerminkan keadilan, ya, bahkan cenderung mencerminkan pemerasan. Nah, sehingga hukum adat itu tidak bisa berlaku sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini tentu saja kalau harapan kita tetap juga yang melaksanakan hukum adat ini adalah para kepala adat yang dilakukan dengan sidang adat. Tetapi kalau ada yang ini ada semacam
tingkatan atau bukan tingkatan yang lebih luas ya pandangannya. Misalnya yang kita sebut sekarang ini adalah Majelis Hakim Adat Dayak Nasional. Nah ini tentu pandangannya lebih luas dalam arti apa? Kita lihat keputusan-keputusan di misalnya di Kalbar, di Kalteng, di Kalsel, di Kaltim, di Kaltara, ini semacam referensi, sehingga kalau ada keputusan adat yang dilakukan oleh para kepala adat, baik kepala adat besar provinsi, baik kepala adat besar di kabupaten, ya sampai ke kepala adat desa, ini memberi semacam apa ya istilah orang tuh, semacam fatwa ya, atau semacam referensi atau rekomendasi kepada hal-hal yang di apa istilahnya semacam ya, cocoknya semacam fatwa lah ya, artinya supaya bisa selesai dengan baik, lalu ada yang lebih luas terhadap penerapan hukum adat ini. Ya mungkin begitu nanti pelaksanaannya. Ya status hukum adat ini sebenarnya sama aja dengan hukum positif atau hukum negara. Cuma masalahnya masih punya kelemahan, namanya hukum yang diberlakukan di masyarakat yang tradisional, dan hukum adat ini mulai berlaku, mulai muncul itu pertama dengan adanya masyarakat. Nah masyarakat ini kan semakin hari semakin berkembang, semakin banyak jumlahnya, akibatnya terjadilah masalah, terjadi konflik, terjadi ya kasus ya yang perlu mendapatkan keadilan. Nah statusnya itu ya dia yang pertama dan utama, dalam arti kasus itu diselesaikan dengan hukum adat dulu. Nah kalau tidak selesai melalui hukum adat, baru ke hukum positif atau ke yang hukum negara. Kenapa? Hukum adat ini itu tidak secanggih yang diterapkan di hukum positif atau hukum negara. Jadi makanya selalu ancaman bagi yang tidak mau melaksanakan hukum adat tadi, yaitu akan dilemparkan ke hukum positif atau hukum negara. Jadi begitu ya. Bedanya pertama, seperti apa yang saya sampaikan, bedanya tentu hukum adat ini agak terbatas ya, terbatas dalam melaksanakan ini hukum. Sebab kalau negara kan dia luas ya, lebih luas dan lebih mendetail, lebih dalam ya. Nah sedangkan hukum adat ini dia tidak bisa memaksa orang, dia tidak bisa memasukkan orang ke dalam penjara. Nah, pada prinsipnya yang dilakukan di hukum adat ini adalah mencari solusi sebenarnya, solusi supaya masalah itu bisa selesai. Nah, persamaannya ya hukum adat dan hukum positif ini sama-sama mencari keadilan, ya, mencari keadilan yang betul-betul adil ya. Makanya di dalam hukum adat ini ada objek yang disengketakan atau yang dipermasalahkan, ada fakta hukum, ada saksi hukum, sehingga dalam keputusannya itu betul-betul mencerminkan keadilan sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik yang merasa ini dirugikan maupun yang
yang melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan tersebut. Nah, pelaksanaannya seperti apa yang saya katakan tadi, selama ini atau eksistensinya itu berlaku di desa. Sebagaimana kita ketahui, di desa atau di pedalaman itu ya tidak sama dengan di kota. Di kota itu ada polisi, di kota itu ada jaksa, ada hakim yang memutuskan suatu perkara, sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau di masyarakat kita yang di pedalaman, ya tidak ada hakimnya, tidak ada polisinya, tidak ada jaksanya, ternyata hukum adat ini bisa berlaku dan sama-sama menciptakan keadilan. Ya, jadi itu yang dilakukan selama ini. Saya kira ya sama-sama mencari keadilan. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita mencari keadilan atau yang adil ini kan tentu tidak bisa dicapai karena ada yang merasa dirugikan, dan ada yang merasa terluka, dan ada yang merasa tersakiti. Nah, untuk mengobati itu, ya tentu ada semacam pengorbanan dari pihak yang menimbulkan kerugian atau menimbulkan orang jadi terluka, tersakiti tadi, sehingga untuk hal itu perlu ada semacam barang atau denda ya yang dijadikan sebagai tanda ya atau katakanlah ya denda lah ya, denda itu, sehingga yang merasa dirugikan tadi dia merasa kalau misalnya ya katakanlah kalau dulu ya dicatatkan dengan benda-benda adat, tetapi sebenarnya itu tidak hanya itu saja, bisa juga dengan uang, tetapi uang itu mungkin sebagai ukurannya tentu adalah benda-benda adat dulu, ya kan. Nah, kenapa itu bisa berlaku? Karena apa? Posisi uang itu bisa juga mendamaikan orang, karena pada prinsipnya denda adat itu adalah sarana, denda adat itu adalah jembatan, denda adat itu adalah cara untuk mencapai perdamaian. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah si yang dalam dalam hal yang merasa dirugikan, ya bisa juga lah dia menerima ya, walaupun itu berat baginya ya. Jadi istilahnya denda adat itu sebenarnya itu tidak tepat ya, sebenarnya adalah semacam tanda yang diberikan sebagai tanda minta maaf ya, ada bisa juga bilang gitu, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan menyatakan isi hatinya dengan sedalam-dalamnya mau berdamai dengan pihak yang bersengketa. Nah, ini saya ambil contoh ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini istrinya itu meninggal dunia. Nah, sedangkan yang menabrak ini adalah sebuah truk ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kalau menyelesaikan ini kan tentu lewat mekanisme hukum positif ataupun negara yang dilaporkan kepada polisi dan disampaikan dengan ya dilaporkanlah ke kepolisian.
Nah, tapi kalau bisa diselesaikan dengan cara hukum adat yang ini melaporkan kepada pengurus adat ini mempertimbangkan ya, dipanggil kedua belah pihak. Nah, lalu yang pihak pertama ini tentu kan emosi ya, karena akibat truk yang menabrak ke istrinya kan dia kehilangan nyawa istrinya yang sangat dicintainya, dan ini luar biasa penderitaan yang deritanya ya, termasuk anak-anak mereka yang kehilangan ibunya, saudara-saudaranya ya, ini luar biasa emosi orang ya. Tetapi setelah diberi penjelasan oleh petugas atau pengurus adat ini mengatakan bahwa setelah diterima juga ini informasi dari supir truk tadi bahwa kecelakaan itu murni kecelakaan, tidak disengaja, tidak diketahui ya, dalam kecelakaan itu betul-betul kecelakaan murni ya. Nah, dan dalam posisi yang bersangkutan ya, radar ini yang ditabrak itu di posisi menurut aturan lalu lintas salah sebenarnya ya, tetapi biar bagaimanapun kan nyawa orang ini sudah hilang ya. Nah, lalu petugas adat menyampaikan ya, itu namanya kecelakaan ini, siapa juga yang menginginkan, tetapi yang kita penting bagaimana kita ini bisa selesaikan dengan adat atau dengan damai. Nah, lalu terjadi kompromi bagaimana dengan nilai atau nilai yang diberikan sebagai denda adat kepada keluarga yang korban. Nah, setelah dipertimbangkan nah, supir truk itu juga tahu bahwa anaknya banyak ya, hanya dia yang jadi tulang punggung keluarga. Kalau dia dipenjarakan bagaimana anak dan istrinya juga ya kan. Lalu terjadilah diskusi antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh lembaga adat pengurus adat tadi. Nah, terakhir ya, karena sudah komprominya banyak, nah yang bersangkutan ya bersedia memberi semacam santunan istilahnya ya, semacam tanda minta maaf, semacam tanda ikut berduka dan lain sebagainya, bahwa tidak sengaja dan kita itu pada sebenarnya adalah bersaudara ya, ternyata dia hanya mampu dengan segala upaya ya, itu sekitar 80 juta ya. Nah, tentu keluarga korban juga mempertimbangkan, dan ini juga bukan jadi patokan, oh kalau begini 80 juta, bukan begitu. Kalau yang bersangkutan mempunyai kemampuan lebih ya mungkin bisa juga lebih dari itu ya. Nah, tetapi dalam kasus yang ceritakan ini ya, namanya supir truk itu betul-betul kerjanya supir saja, mendapat upah dari orang lain ya, nanya banyak ya, ternyata mereka juga bisa mempertimbangkan. Nah, lalu dari pihak korban tadi bilang ya, kalau kita pertimbangkan ya, ini kecelakaan, biar bagaimanapun keluarga korban tadi tidak mungkin juga bisa hidup, kita penjarakan juga, tidak ada apa-apanya juga ya, anak dan istrinya mungkin ya menderita suasana dalam hubungan persaudaraan. Jadi istilahnya mudah-mudahan peristiwa ini membuat kita menjadi saudara, lebih akrab, ya saling bantu-membantu. Tapi yang diberikan hanya 80 juta itu sebagai ini saja, dari itu dibuat semacam berita acara, disampaikan kepada polisi ya. Jadi mereka minta ya supaya jangan diproses secara hukum positif, dan itu
ternyata bisa selesai. Padahal kalau kita pikir itu kasus apa namanya menghilangkan nyawa orang lain. Jadi ternyata bisa selesai. Nah, lain kalau misalnya kasus-kasus yang sengaja, kasus-kasus yang misalnya pelaku itu mempunyai kemampuan lebih, ya bisa aja lebih dari itu. Nah, ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Makanya di dalam pelaksanaan hukum adat ini, ya itulah yang kita harapkan itu bisa kesepakatan yang tertinggi, ya kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Dan istilahnya denda adat itu sebagai tanda minta maaf tadi sudah disepakati juga. Maka kalau sudah seperti itu, ya selesailah masalahnya, ya sehingga ini juga sangat meringankan beban polisi, ya. Nah, hanya masalahnya seperti apa yang saya katakan tadi, ada beberapa ya kepala adat yang mungkin pengetahuannya terbatas, mendenda orang itu melebihi apa yang kita sebut dengan itu tadi. Ada yang mendenda orang yang sampai ya triliun misalnya, tapi itu juga tidak bisa dilaksanakan karena melebihi. Dan saya yang dikenakan denda semacam itu, ya merasa itu semacam pemerasan. Nah, ini bisa dilaporkan juga kepada polisi, sehingga itu tidak mencerminkan adat kita juga, ya. Jadi tidak mencerminkan hukum adat. Jadi hukum adat itu supaya bermanfaat tentu mencerminkan keadilan, tentu mencerminkan keterbukaan dan hal-hal yang adil yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi dari situlah fungsinya Majelis Hakim Adat Dayak Nasional ini sebenarnya memberi memberi semacam bimbingan, semacam fatwa kepada lembaga yang di bawah, bukan yang di desa atau di kecamatan atau di kabupaten, sehingga hukum adat Dayak ini bisa diterapkan untuk membantu mencari keadilan di masyarakat sebagai alternatif dalam mencari keadilan dalam menggunakan hukum positif atau hukum negara. Tetapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan, mau tidak mau harus ke hukum positif atau hukum negara. Sebab kita ini adalah negara hukum, yang artinya hukum itu adalah panglima tertinggi di negara kita ini. Nah, hukum itulah yang menjadi patokan bagi bangsa dan negara kita. Jadi hukum adat ini semacam alternatif untuk membantu penegakan hukum saja. Cuma harus adil juga antara dua belah pihak. Mungkin demikian. Terima kasih.